Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Nggak masuk semua, bagus. Udah sarapan apa belum? Belum. Astaga, anak-anak ini ya, sarapan itu penting bagi tubuh kita karena dengan sarapan itu tubuh kita itu ada yang diolah untuk dijadikan energi. Energi ini sangat penting bagi tubuh kita agar kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa, tidak lemas, jadi seperti itu. Ngomong-ngomong mengenai energi, di era-era sekarang ini kan sebagian besar manusia itu menggunakan energi untuk mempermudah beraktivitas. Masih ingat nggak kalian apa itu energi? Ya, betul sekali. Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Alat-alat transportasi seperti mobil, motor, kemudian pesawat, kereta api. Bagaimana mereka bergerak? Wah, iya, mereka bergerak itu menggunakan energi kan? Nah, selain itu ada juga alat-alat rumah tangga seperti blender, magicom, kemudian kipas angin. Itu kan menggunakan energi untuk dapat dihidupkan. Energi-energi yang digunakan alat transportasi ini merupakan energi yang bersumber dari alam lah. Beberapa sumber energi yang digunakan manusia itu diantaranya yaitu ada minyak bumi dan juga gas alam. Sumber energi tersebut merupakan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Bisa pun itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu berjuta-juta tahun. Selain itu, ada matahari, air, angin, kemudian ada kayu, ada panas bumi. Itu merupakan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber-sumber energi tersebut terbentuk kembali secara alami dalam waktu yang waktu tertentu yang tidak begitu lama. Untuk maka dari itu kan melalui sumber-sumber energi yang dapat diperbarui itu kita masuk ke pembahasan kali ini, yaitu teknologi ramah lingkungan. Dengan energi yang dapat diperbarui itu kita dapat membuat teknologi ramah lingkungan. Nah, kemudian kalian tahu nggak sih apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan ini merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Suatu teknologi dikatakan teknologi ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya itu ya kayak dapat diperbarui, terus tidak mengotori lingkungan, tidak membuat polusi, seperti itu ya. Ada banyak aplikasi teknologi lingkungan itu dibagi atas beberapa bidang. Ada bidang energi, ada bidang lingkungan, ada bidang transportasi lah. Untuk bidang-bidang energi yaitu ada biofuel. Kalian tahu nggak biofuel itu apa? Biofuel ini merupakan teknologi penyediaan energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Biofuel ini berasal dari bahan-bahan organik. Seperti itu. Tahu nggak kalian itu bedanya antara biofuel dan bahan bakar fosil? Keduanya ini memang berasal dari bahan-bahan organik, tetapi biofuel ini dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan bakar fosil ini berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun. Kemudian ada biogas. Biogas ini merupakan jenis bahan bakar alternatif yang saat ini sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Kemudian selain itu ada sel surya. Sel surya ini merupakan mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan PV atau photovoltaik ya, yang disebut dengan solar cell. Pada umumnya sel surya ini, kalian tahu nggak lampu-lampu di jalanan, lampu-lampu jalan, itu menggunakan prinsip sel surya untuk menghidupkannya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Hydropower ini menggunakan energi gerak
dan aliran air untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada selain PLTA ada pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut atau ombak. Prinsip kerjanya itu juga sama seperti pembangkit listrik tenaga air, yaitu menggunakan kincir air. Di situ intinya itu menggunakan arus airnya itu untuk menggerakkan kincir angin sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin. Kalian tahu kan kalau Belanda itu dikatakan dengan negara kincir angin karena mereka itu lautan mereka itu lebih tinggi daripada dataran mereka, sehingga angin itu berhembus sangat kencang, sehingga dengan angin itu dapat menggerakkan kincir-kincir angin itu sehingga dapat menggerakkan kincir-kincir angin tersebut. Kemudian selain itu ada geothermal, ada fuel cell, dan banyak lain sebagainya. Kemudian bidang transportasi. Bidang transportasi ini ada kendaraan hidrogen, yaitu bahan bakarnya dari hidrogen. Kemudian ada mobil surya, sama halnya dengan sel surya tadi yang untuk menghidupkan lampu-lampu di jalan. Kemudian ada motor listrik. Kemudian ada di bidang lingkungan atau biopori. Nah, bidang lingkungan itu ada biopori. Biopori itu untuk tempat resapan air ya. Nah, terus ada fitur remediasi, ada kemudian ada teknologi pemurnian air. Sekarang untuk tugas kalian, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 orang. Jadi untuk mempermudah, bangku depan sama belakangnya itu jadi satu kelompok. Dan kalian kan Ibu suruh membawa alat dan bahan kemarin kan, kalian bawa semua? Bagus. Kemudian tadi kan Ibu sudah membagi LKPD yang ketua kelas bagikan lah. LKPD itu kalian pahami, kalian baca, kemudian kalian buat sesuai langkah kerja yang ada di LKPD itu untuk membuat alat pencernih air sederhana. Nah, kemudian kalian presentasikan hasilnya tersebut. Hasilnya tersebut berbentuk laporan ya. Kemudian minggu depan kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan kerja kelompok kalian tersebut. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini karena waktunya sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.